Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kita yang membacanya maupun yang mendengarkannya mendapat cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Selamat datang kepada Ustazah kita, Ustazah Yani, yang sangat kami cintai. Alhamdulillah telah hadir kita. Mohon maaf kemarin ada kegengsolan waktu. 1 minggu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena guru kita sudah berada di tengah-tengah kita, marilah kita mulai saja pelajaran Al-Quran. Pada Ustazah kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aftah qulubana bifutuhil arifin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, saya takdimi dan saya cintai pimpinan Majelis Taklim Mushola Al-Azhar Ibunda Hajah Neneng Syarifah, dan yang kami cintai dan kami takdimi pengasuh dari Mushola Al-Azhar Kiai Haji Abdullah Mudi dan Ibunda Hajah Maimunah. Mudah-mudahan beliau berdua senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah sehat, berkah umur panjang li taatillah. Dan mudah-mudahan kita semua masih bisa diberi kesempatan untuk bisa menerima kemanfaatan, manfaat dunia dan manfaat akhirat dari beliau berdua. Dan juga mudah-mudahan Ibunda Hajah Neneng Syarifah selalu Allah sehatkan, Allah kuatkan jasmani dan rohaninya, dan mudah-mudahan beliau tetap istiqomah untuk menuntun kita semua untuk bekal kita menuju akhirat nanti. Yang kami cintai dan kami hormati sesepuh dari Mushola Al-Azhar Ustadzah Robina, para ibu haji Ami, ya Bu Haji, dan juga orang tua kami yang tidak kami sebutkan nama satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa takdim dan mahabbah saya pada siang hari ini, khususnya keluarga besar Majelis Taklim Mushola Al-Azhar yang mudah-mudahan kita semua dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kalimat hamdalah selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatannya yang telah dikaruniakan kepada kita semua, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan nikmat kebaikan, sehingga pada siang hari ini Allah masih berkenan memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa hadir di tempat yang penuh barokah ini. Salawat dan salam selalu kita haturkan ke haribaan yang mulia, sosok insan yang paling sempurna. Beliaulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita dan doa kita mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah nanti, di mana sudah tidak ada lagi pertolongan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan dilimpahkan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Para ibu yang saya cintai, sehat Bu? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah. Sehat jasmani kita, sehat rohani kita. Ya, jasmani dan rohani kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang jasmaninya sehat
tapi rohaninya tidak sehat. Jadi enggan melaksanakan kebaikan-kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harapkan jasmani dan rohani kita selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah selalu menuntun kita di dalam kebaikan dan di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata untuk apa? Untuk bekal kita di akhirat nanti. Karena hidup di dunia ini hanya sementara. Hanya sementara. Jadi kita di sini ini oleh Allah diberi kesempatan hidup di dunia ini untuk siapa? Mana nih kita mau jadi orang baik atau tidak menjadi orang yang tidak baik? Itu terserah, tinggal kita untuk memilih. Karena semuanya akan kembali kepada diri kita masing-masing. Itu saja intinya Ibu ya. Mudah-mudahan Allah selalu istiqomahkan kita semua. Alhamdulillah, tanda rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita semua. Pada siang hari ini kita masih bisa hadir di tempat yang penuh barokah ini. Sebenarnya enak tidur ya Bu ya, siang-siang. Waktunya tidur, aduh enak banget ya Bu ya. Tapi Ibu harus syukurin kalau tidak ada rahmat Allah, tanda kasih sayang Allah kepada kita, tidak mungkin kita bisa hadir di tempat majlis taklim ini. Ya Bu ya, dan harus kita ingat, datang hadir ke majlis taklim ini sama sebagaimana orang yang melaksanakan ibadah selama 60 tahun. Atau melaksanakan ibadah sunnah selama 1000 kali. Kayaknya kita nggak mungkin ya Bu yang melaksanakan ibadah sampai sedemikian ya Bu ya. Sholat tahajud aja 10 aja sudah alhamdulillah malam Ibu ya, 5 kali, 2 kali salam 10 udah alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah itu saja. Duha 4 rakaat mudah-mudahan istiqomah itu aja. Ini kita harus kita syukuri kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan rahmat dari Allah, hidayah dari Allah, pertolongan dari Allah, kita tidak bisa mungkin melaksanakan kebaikan-kebaikan tersebut, ibadah-ibadah tersebut dengan baik. Alhamdulillah. Para ibu yang saya cintai, marilah sebelum kita mulai pelajaran Al-Quran kita pada siang hari ini, kita bersama-sama membaca umul kitab suratul Fatihah. Yang pertama Fatihah kita niatkan, kita hadiahkan untuk kedua orang tua kita, pendiri dari Majlis Taklim Musholla Al-Azhar, guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya, dan Allah mudah-mudahan memberikan tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk guru-guru kita dan kedua orang tua kita yang sudah mendahului kita. Dan mudah-mudahan nilai-nilai kebaikan kita pada siang hari ini, Al-Quran yang kita baca, Allah akan jadikan pahalanya sebagai siraman rahmat untuk para ahli kubur semuanya, terutama untuk kedua orang tua kita. Dan untuk guru-guru kita dan kedua orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan kita semua, saya dan ibu, saya masih punya ibu ya Bu ya, satu lagi orang tua saya. Mudah-mudahan kita semua masih bisa diberi kesempatan untuk memuliakan dan membahagiakan kedua orang tua kita atau salah satu dari kedua orang tua kita yang masih hidup dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketabahan yang tiada batas. Dan mudah-mudahan kita semua masih bisa diberi kesempatan untuk bisa menerima siraman ilmu dari guru-guru kita sampai nanti ajal menjemput kita semuanya. Ya Bu ya, karena menuntut ilmu ini dimulai dari ayunan sampai kita masuk ke dalam liang kubur. Itu tuntutan kita untuk mencari ilmu ya Bu ya. Jadi tidak melihat udah tua capek di rumah saja, tidak. Ya Bu ya, menuntut ilmu, mendengarkan kajian, datang ke majlis taklim, kalau masih bisa hadirlah. Jangan malu ya Bu ya, jangan malu. Ini insya Allah akan menjadi pahala kebaikan buat kita semua. Dan juga Fatihah kita niatkan semua, terutama untuk keluarga besar kita ya Bu ya, diri kita, keluarga kita, putra-putri kita yang sudah berumah tangga, mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga kita, rumah tangga putra-putri kita yang sudah berkeluarga dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, rumah tangga yang penuh keberkahan dan penuh keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan keturunan kita, baik itu cucu atau anak-anak kita yang belum berkeluarga, mudah-mudahan semuanya dijadikan duriyah yang solihin solihat, duriyah keturunan yang akan menjadi permata hati buat keluarganya, dan mudah-mudahan menjadi duriyah atau keturunan yang berguna, bermanfaat bagi agama dan juga bagi sesamanya. Dan juga Fatihah kita niatkan
untuk saudara kita, keluarga kita, tetangga kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakitnya, Allah sembuhkan dengan barokah Fatihah kita pada siang hari ini. Segala kesulitan apapun yang sedang menghadapi kesulitan, mudah-mudahan Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik dengan barokah Fatihah kita pada siang hari ini. Dan sodakoh jariah kita pada siang hari ini, apapun niat dan hajat ibu, mudah-mudahan dengan wasilah perantaraan sodakoh kita, ngaji kita pada siang hari ini, Allah akan ijabah, Allah akan kabul segala niat dan hajat baik kita, ya Bu ya. Dan mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bihadihin niyah wa likulliyatin sholihah bi syafaatin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barakalamikal qadim. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. Alhamdulillah. Kita lanjutkan Bu ya. Kemarin di surat Al-Bayyinah, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba ya Bu ya, sampai situ ya Bu ya. Ayat keberapa tuh Bu ya? Saya enggak bawa Al-Qur'an. Ayat ketiga. Ya sampai situ ya. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba. 5. Wa ma umiru. Apa? Wa ma umiru. Oh. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzurriyyatil jamaah. Ya Rabbi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana wa kana nasta'in. Saya bacakan dulu Bu ya, surat Al-Bayyinah Bu ya, lam yakunil ya Bu ya. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Saya baca dulu Bu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'athumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha
ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Shadaqallahul azim. Kita lanjutkan Bu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa na'afa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Ya Bu ya, kita lanjutkan. Wa ma umiru ya Bu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Wa ma umiru, dan tidak kami diperintah. Wa ma umiru, dan tidak diperintah. Siapa ahlul kitab? Ini kita membahas ya Bu ya. Lam yakunil ladina kafaru ya Bu ya. Tidak akan pernah orang-orang yang kafir dan orang musyrik itu mereka akan berpindah agamanya, akan condong kepada agama lain, kecuali setelah datang al-bayyinah, penjelasan hujah, dalil yang begitu jelas, dalil yang nyata, dalil yang benar. Nah ini wama umiru, dan tidak diperintahkan siapa ahlul kitab, maksudnya orang-orang yang musyrik ya Bu ya, dan orang-orang ahli kitab tidak diperintahkan illa liya'budu, kecuali mereka diperintahkan untuk beribadah, menyembah ya, untuk menyembah Allah. Menyembah kepada siapa? Allah, menyembah kepada Allah. Jadi kita hidup. Nah kalau membahas di asbabul nuzul diturunkannya surat Al-Bayyinah ini Bu, ahlul kitab, orang musyrik ya Bu ya, orang-orang sebelum kita ini, maksudnya orang yang hidup sebelum zaman baginda Nabi Muhammad SAW, mereka itu sama, ajaran agamanya sama, yaitu sama-sama kita ini disuruh untuk beribadah, menyembah kepada Allah. Jadi sama Bu, ajarannya semuanya sama, kaidah ajarannya itu sama, diperintahkan untuk beribadah, menyembah kepada Allah. Paham Ibu? Ya, jadi kita semua ini, semua ajaran agama, baik itu ahlul kitab, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur ya Bu ya. Nah sampai sekarang ini kitab Al-Quran sama ya Bu ya. Allah tidak memerintahkan kepada umatnya kecuali untuk beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah. Paham Ibu? Jadi bukan menyembah kepada patung, bukan menyembah kepada benda-benda, bukan menyembah kepada anak, bukan menyembah kepada Bapa, Tuhan Ibu, tidak ada. Satu, kita menyembahnya kepada Allah. Allah yang satu, Allah yang esa, Allah dat yang tunggal. Itu Bu ya. Nah, illa liya'budullaha ya Bu ya. Kecuali diperintahkan untuk menyembah kepada Allah. Menyembahnya bagaimana? Mukhlisina. Apa menyembahnya itu dilakukannya kita beribadah kepada mukhlisina, semata-mata ikhlas, bersih hati kita, lahu, hanya kepada Allah, mukhlisina lahu. Jadi semata-mata apa yang kita lakukan, kita beribadah kepada Allah ya Bu ya. Kita membaca Al-Quran, kita datang ngaji ya Bu ya, kita melakukan sholat duha, sholat sunnah yang lainnya, pokoknya segala bentuk apapun yang menunjukkan ketaatan kepada Allah, lakukanlah mukhlisina lahuddin, semata-mata hanya karena
Allah. Nah itu Bu, kalau kita tujuannya kita beribadah itu semata-mata udah karena Allah Bu, nggak ada capek, nggak ada males. Karena apa yang kita lihat itu hanya Allah, bukan karena orang lain. Nah, datang ke majelis taklim begitu, walaupun nggak punya baju bagus, udah datang aja. Karena kita ngajinya itu semata-mata karena Allah. Mau dikasih kue kayak mau enggak apa-apa. Karena semata-mata kita beribadah datang kepada kebaikan itu hanya karena Allah. Itu mukhlishina lahuddin. Nah ajaran ini Bu, umat-umat sebelum zamannya Nabi Muhammad, orang musyrik Farun Mekah ya Bu ya. Jadi zamannya Bani Israel, pada zamannya Nabi Musa, Nabi Daud, kaumnya Nabi Isa, semuanya begitu Bu. Ajarannya itu mereka itu suruh menyembah kepada Allah. Allah satu, Allah yang esa. Dengan bagaimana? Mukhlisina. Jadi mereka itu benar-benar ikhlas, suci, bersih. Semuanya dilakukan itu lahuddina, hanya karena Allah. Jadi maksudnya hanya karena ad-dina, maksudnya dan juga karena agama. Jadi agama yang kita lakukan ini maksud apa? Kita ini hindari dari segala kemusyrikan. Ya Bu ya, dari segala kemusyrikan. Kemarin yang pernah saya sampaikan Bu. Ya Bu ya, jangan ibu menganggap dengan anak saya yang kedua ini kayaknya rezeki aku jadi bagus deh. Salah Ibu kalau seperti itu. Namanya kita sudah berbuat musyrik. Ya Bu ya. Nah, kita karena beranggapan kebaikan itu datangnya dari orang lain. Padahal yang memberikan kebaikan itu hanyalah inayah dari Allah, pertolongan dari Allah. Paham Ibu? Jadi seperti itu ya Bu ya. Nah, jadi lahuddina dan semata-mata karena agama. Ya Bu ya, mukhlisina lahuddina, mukhlisina dalam keadaan lahu karena Allah, ad-dina dan juga karena agama minasyirki dari segala bentuk kemusyrikan. Ya Bu ya, hunafa'ah dengan benar-benar lurus tegak. Ya Bu ya, dengan benar lurus, agama yang benar, agama yang lurus, agama yang tegak. Agama yang maksudnya mustaqimin ala dini Ibrahim wa dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi ajaran kita pada saat ini, ajarannya disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita umat Islam nih Bu ya. Nah ini ajaran ini Bu, bukan Nabi itu membawa ajaran yang lain, tidak. Ya Bu ya, ajaran baginda Nabi Muhammad SAW ini melengkapi dari nabi-nabi sebelumnya, termasuk kakek Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi lurus semua itu dengan itu. Ada patokannya, maksud kita ada acuannya, ada ininya Bu, pegangannya seperti itu ya. Jadi agama yang lurus. Jadi agama kita ini adalah agama yang lurus, agama yang benar. Nah Ibu jangan ragu-ragu lagi. Ya jadi kan biasanya ragu-ragu nih, benar nggak sih ya Nabi Muhammad itu utusan Allah gini. Nah naudzubillah min syarri dzalik. Ibu jangan ragu lagi. Agama kita ini agama yang benar. Ad-dina mustaqiman. Jadi agama yang lurus, yang benar, karena agama ini berpatokan dengan agama-agama sebelumnya, melengkapi agama-agama sebelumnya. Jadi Ibu jangan ragu, semua ajaran yang disampaikan oleh para rasul ini sama Bu. Tadi menyembah Allah yang esa. Dan apapun yang kita lakukan, semata-mata kita lakukan hanya karena Allah, bukan karena yang lainnya. Seperti itu. Nah jadi Ibu, andai kan punya amalia udah baca Waqiah 41 kali belum dikabul-kabulin ya, rezekinya kok belum datang. Nah Ibu salah, baca istighfar udah 1000 kali, tiap malam baca sholawat udah 1000 kali, mana Allah. Nah itu namanya Ibu menghujat Allah, namanya menghujat Allah. Jangan kayak begitu ya Bu ya. Kita lakukan ya Allah, semata-mata kita supaya lebih ingat kepada Allah. Dengan istighfar dada kita ini terasa jembar, luas. Dengan segala kesulitan apapun jadi terasa luas. Kayaknya lega, kayak Allah memberikan jalan keluar buat kita. Seperti itu ya Bu ya. Jadi Ibu belajarlah dari saya, Ibu belajar. Segala bentuk apapun, baca Waqiah, kata baca koi dimurahkan rezekinya. Jangan seperti itu. Bacalah Al-Quran ini Bu, baik Waqiah, Al-Muluk, Yasin. Satu huruf yang Ibu baca itu 10 kebaikan. 10 kebaikan. Belum tentu kebaikan kita tuh lebih banyak daripada keburukan kita Bu. Ya Bu ya, jadi mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini Bu ya. Jadi mukhlisina lahuddina hunafa'a. Jadi ceritanya Bu, orang-orang yang hidup pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Bu ya, orang-orang musyrik, mereka ini waktu sebelum Nabi Muhammad menyampaikan bahwa dia adalah seorang utusan, ya Bu ya,
Mereka itu sudah tahu, ahlul kitab ya Bu ya. Mereka sudah tahu bahwa sesungguhnya akan datang seorang nabi dengan ciri-cirinya, orangnya mempunyai fix, orangnya ganteng, tingginya seperti ini, berapa kilometer, yang selalu kalau berjalan orangnya tawadu ramah. Nah itu begitu Nabi Muhammad mengumumkan bahwa dia adalah seorang utusan, ya Bu ya. Tadi mereka cinta kepada baginda Nabi, sayang banget sama Rasulullah. Karena Rasulullah ini dalam kehidupan sehari-harinya selalu menunjukkan akhlak yang baik. Tidak ada celah sedikit pun dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Katanya Bu, andaikan ada Tuhan dua, Nabi Muhammad itu Tuhan yang kedua. Karena saking baiknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau, tapi Ibu tetap manusia biasa seperti kita Bu, makan, minum baginda Nabi Bu, berjalan seperti kita, datang ke pasar, seperti itu Bu. Nah mereka itu cinta kepada Nabi, sayang kepada Nabi, dan tahu bahwa ciri-ciri itu ada pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ketika Nabi mengumumkan yang tadinya mereka itu cinta, sayang, akan beriman, nanti akan datang, kalau Nabi itu datang kita akan beriman, kita akan percaya. Tapi nonsen Bu, begitu Nabi Muhammad mengumumkan dirinya sebagai seorang utusan, mereka akhirnya berbalik. Ya Bu ya, berbalik 100%, mereka malah membenci baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itulah, jadi mudah-mudahan kita semua, andaikan ada kebaikan-kebaikan yang disampaikan oleh orang-orang ya Bu ya. Ibu jangan melihat, oh siapa sih dia nyampe-nyampein begitu, jangan. Kita lihat isi yang dia sampaikan ya Bu ya. Isi kalimat yang dia sampaikan, walaupun itu pemabuk Bu, tapi kalau omongannya benar, yang disampaikan benar, wah mabuk aja kerjanya nyuruh kita sholat, ya jangan, bagus lah nyuruh kita sholat, ngingetin kita, ayo adzan sholat dulu, dirinya sendiri aja belenang. Kita nggak boleh seperti itu ya Bu ya, tidak boleh seperti itu. Kata yang kita lihat itu jangan lihat orangnya, tapi lihat apa yang dia sampaikan, seperti itu. Nah biasanya kita kan datang ke taklim seperti itu ya, gurunya dia nggak mau bikin kita ngantuk, males. Nah, apalagi suaranya aduh gini nggak enak. Nah biasanya saya Ibu seperti itu kan Bu ya. Nah ini seperti itu. Jadi kita datang duduk ke majelis taklim, kita hadir di majelis taklim, majelis zikir, jangan melihat siapa orangnya, tapi lihat apa yang dia sampaikan. Kalau ilmu, mudah-mudahan itu ilmu menjadi bermanfaat, bisa kita amalkan, itu saja ya Bu ya. Jadi seperti itu. Dan saya Ibu semuanya, terkadang kita ini suka lupa, apalagi yang ngajarin anak-anak kita mengaji, mengenal huruf, ya kan Bu ya, mengenal huruf dari huruf alif, ba, itu benar-benar Bu, itu orang yang benar-benar berarti kan bisa baca Fatihah selalu dibaca. Nah itu jangan kita remehkan ya Bu ya, jangan kita remehkan. Terkadang guru ngaji bayarannya 50.000, nunggak-nunggak sampai 6 bulan, sampai 3 bulan, tapi kalau les saja anaknya dibela-belain. Bayar les 150, 200 dibela-belain. Padahal ngajarin ngaji ini susah ya Bu ya. Nanti kalau anaknya nggak bisa-bisa, guru ngaji apaan itu nggak bisa-bisa, anak aku udah 3 bulan, 4 bulan nggak bisa-bisa, nggak naik-naik. Nah disalahin guru ngajinya, seperti itu ya Bu ya. Nah ini, jadi mudah-mudahan dengan kalimat yang diterangkan dalam surat Al-Bayyinah, ini kan dalil atau hujah yang jelas. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita lakukan, kita beribadah, amalnya kebaikan, lakukanlah semua dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan karena agama yang kita anut. Jadi Ibu yakin agama Islam ini adalah agama yang benar. Nah, udah yakin Bu? Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekufuran. Hingga ajal menjemput kita, Allah tetapkan iman dan Islam kita. Ya Bu, seperti itu ya Bu ya, kita harapkan seperti itu. Oke Bu, paham di situ ya Bu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Maksud hunafa itu benar-benar dengan agama yang lurus, agama-agama yang tegak ya Bu ya. Maksudnya adalah agama Islam. Jadi agama Islam ini mustaqimina ala dini Ibrahim. Jadi agama yang mengikuti ajarannya agama Nabi Ibrahim. Nah, sekarang ketika Nabi Muhammad datang, apa nih yang bikin orang-orang kafir itu kok kufur, ingkar? Yaitu
karena mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya Bu ya. Jadi orang-orang yang masih melakukan kekufuran, yang masih melakukan kemusyrikan, semata-mata mereka belum mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan. Wa yuqimus sholata. Nah, tidak diperintahkan ahlul kitab, ya Bu ya, dan juga di ajaran nabi-nabi sebelumnya orang musyrik, ya Bu ya, kecuali beribadah. Pertama beribadah kepada Allah, ikhlas karena Allah. Yang kedua wa yuqimus sholata, diperintahkan untuk mengerjakan sholat, mendirikan sholat, ya Bu ya. Wa yu'tuz zakata, dan melaksanakan zakat, mengeluarkan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, yang demikian itu kita beribadah satu hanya karena Allah. Terus kita melaksanakan sholat perintah, kita mengeluarkan zakat, ini sudah termasuk bagian dari agama yang benar, ya Bu ya, ajaran agama yang benar. Maka dalam rukun Islam itu kan membaca syahadat. Pertama membaca syahadat, yang kedua mengerjakan sholat, yang ketiga mengeluarkan zakat, yang keempat puasa di bulan Ramadan, yang terakhir adalah haji bagi yang mampu, ya Bu ya. Nah ini kalau keterangan di dalam Al-Quran wadinul qayyimah, inilah yang disebut dengan ajaran agama yang paling benar. Nah apa yang bikin kalian ini kok masih ingkar? Karena yang diajarkan itu demikian, tapi kok kalian masih ingkar, tidak percaya, tidak mau beriman. Na'udzubillah min syarri dzalik. Mudah-mudahan kita seperti itu. Nah Bu, kalau udah demikian Bu, biasanya kenapa kok orang yang berpindah agama Islam itu mengucapkan syahadat, harus mengucapkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya Bu ya. Karena apa? Itu persaksian bahwa dia meyakinin bahwa Allah itu satu dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Udah, dengan mengucapkan syahadat itu segala dosa kekufuran yang pernah dia lakukan hanya karena syahadat dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah memulai babak baru. Seperti itu ya Bu ya. Makanya kita yang umat Islam berapa kali kita membaca syahadat Bu. Ya Bu ya. Sholat wajibnya, belum sholat sunnahnya, ya kan Bu? Belum kita bacaan itu mesti kan ada syahadat, ya Bu ya. Dan ini mudah-mudahan semuanya akan menjadi saksi buat kita semua, bahwa kita ini orang yang benar-benar bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ajaran agama kita ini wadzalika dinul qayyimah, ajaran agama yang paling benar. Nah, sekarang ada yang bertanyakan dulu enggak Bu? Ada yang bertanyakan enggak? Dari situ gak ada. Oke, kita lanjutkan. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kufur, ya Bu ya, orang-orang kufur ini min ahlil kitabi, dari golongan ahlul kitab, kitab Taurat dan kitab Injil ya Bu ya, kitab Zabur, wal musyrikina, dan orang-orang yang menyekutukan Allah. Jadi mereka itu menyekutukan Allah, selain orang yang menyembah berhala, orang yang mempercayai suatu benda-benda ya Bu ya, baik apa itu batu kayak apa itu, nah itu termasuk orang musyrik. Bagaimana? Fi nari jahannam, mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka ya Bu ya, yang apinya menyala-nyala. Jahannam itu artinya menyala-nyala Bu, menyala-nyala. Jadi api nar itu neraka api, jahannam yang menyala-nyala. Pengen Bu kayak gitu Bu? Naudzubillah min syarri dzalik ya Bu ya. Ya, khalidina fiha, khalidina, mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam, khalidina, dalam keadaan abadi kekal, fiha, di dalam neraka
jahanam. Naudzubillah min syarri dalik. Ini untuk ahlul kitab dan orang-orang yang musyrik. Paham Ibu? Ya Bu ya, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam yang apinya menyala-nyala dan mereka hidup abadi di dalamnya. Seperti itu. Naudzubillah min syarri dalik. Nah, itulah keistimewaannya umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sedikit-sedikit dia suka berbuat maksiat, tapi karena dia membaca syahadat, ya Bu ya, yang bersaksi kepada Allah, bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, itu yang akan mendapatkan syafaat, wajibat syafaat bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah akan memberikan syafaat kepada umatnya yang karena membaca syahadat. Nah, itu dia Bu, barokahnya kita kalau menjadi umat Islam. Maka jangan malas baca sholawat. Pengen diaku oleh Nabi Muhammad tapi malas baca sholawat. Nah, kita mudah-mudahan tidak seperti itu ya Bu ya. Nah, ini fi nari jahannama khalidina fiha, dalam keadaan mereka hidup abadi di dalam neraka jahanam. Naudzubillah min syarri dalik ya Bu. Ulaika, orang-orang yang demikian, orang-orang kafir dari ahlul kitab dan musyrikin yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam itu syarrul bariyah. Mereka itu paling seburuk-buruknya manusia. Paling seburuk-buruknya manusia. Naudzubillah min syarri dzalik. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang paling buruk, manusia yang paling buruk. Ya Bu ya, naudzubillah min syarri dzalik ya Bu ya. Mudah-mudahan sholawat kita, sholat kita, ya Bu, istighfar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jadi kafarat buat kita semuanya ya Bu ya. Itu harapan kita seperti itu. Ngeri kalau udah kayak begini mah Bu ya, pengennya buat baik terus ya, kayak gak mau kemana-mana. Kita lanjutkan. Innalladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, yang percaya. Maksud percaya, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan percaya iman bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah ya Bu ya. Wa amilus, dan melakukan as-solihati, melakukan amal-amal yang baik ya Bu ya. Jadi udah ada jaminannya. Orang yang beriman, orang yang selalu menjaga dirinya ya Bu ya dari perbuatan yang tidak baik, baik ketika sendiri atau di golongan orang-orang, berkumpul dengan orang-orang banyak, dan dia selalu berbuat baik ya, ulaika hum khairul bariyah. Mereka itu adalah golongan paling sebaik-baiknya manusia. Khalifah maksudnya penghuni di atas bumi ini ya Bu ya. Jadi inginnya kita ini selalu beriman, yakin percaya kepada Allah, yakin bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selalu menjaga dirinya, baik ketika sendiri atau ketika menjaga dirinya sendiri ketika sendiri. Jadi sudah takut dia, apalagi dengan orang maksudnya takut kepada Allah, bukan takut kepada siapa-siapa, takut kepada Allah. Nah, demikian adalah ulaika hum khairul bariyah. Ini adalah mereka ada termasuk golongan paling sebaik-baiknya manusia, khalifah, pemimpin ya Bu ya. Nah, orang yang beriman kepada Allah dan selalu melakukan amal-amal baik, apakah balasannya orang-orang yang demikian? Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin. Balasannya bagi orang yang beriman kepada Allah dan mengakui bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah dan selalu berbuat baik, maka balasannya baginya dari Allah Subhanahu wa ta'ala jannatu adn, surga adn. Surga adn, jannatu ini artinya surga ya Bu ya, adnen ya Bu ya. Jadi mereka akan ditempatkan oleh Allah di surga adn ya Bu ya, ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak Bu di situ Bu, di surga ya Bu ya. Udah mau dengerin, makan tinggal makan, minum tinggal minum, nggak pernah mandi,
nggak pernah buang air besar. Kalau di surga itu seperti itu, Bu ya. Jadi kita mendengarkan lagu lantunan nggak seperti di dunia. Ya Bu, malah apa yang ada di kehidupan surga ini, Bu ya, membuat mereka itu tenang, semakin bahagia. Kehidupan di dalam surga seperti itu, Bu ya. Kalau di dalam surat ada keterangannya, Bu ya. Sama saya baca yang nah ini Bu, ini ya Bu ya. Nih. Wujuhu yauma idin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin aliyah. Jadi mereka itu di dalam surga itu tempat tidurnya berupa kotakan sutra, ya Bu ya. Berbadan menggunakan sutra, permata. Walaupun di sini nggak pernah tahu ada permata kayak apa, berlian kayak apa, tapi kehidupan kita di surga ini berlimpahkan, ya Bu, berlimpahkan dengan permata. Ya Bu ya, berlian, tempat tidurnya aja Bu enak banget. Gak seperti tempat tidur yang kita punya kalau udah Sultan Andara, Raffi Ahmad masih kalah Bu. Ya Bu ya, masih lebih enak lagi kehidupan di surga seperti itu Bu ya. La yusmin wa la yughni minju. Jadi kita ini gak pernah lapar, gak pernah haus. Di surga itu Bu, seperti itu. Dan tidak pernah membuang air besar sama sekali, ya Bu ya. Jadi kehidupan di surga seperti itu. Mudah-mudahan kita dikumpulkan sama Allah dalam surganya Allah, ya Bu ya. Seperti itu ya Bu ya. Nah, lain kalau nanti kehidupan di neraka, ya Bu ya. Iya. Kalau di kehidupan di dunia kita makan sedikit kayak terasa aduh aus, lapar ya. Kalau di kehidupan surga segitu ya Bu ya. La yusminu wa la yughni minju. Tidak ada lagi kita dirasa lapar, rasa enggak ada. Ya Bu ya. Enggak ada gemuk, enggak ada kurus, semua porsi badannya sama semua. Kehidupan di surga itu seperti itu Bu ya. Nanti keterangannya ada di surat ini Bu ya. Makanya saya buka-buka lagi di surat Al-Lail ya Bu ya. Jadi seperti itu. Jadi enak Bu ya. Kalau udah kayak gini mau hidup kayaknya pengen jadi orang baik terus ya. Tapi ada aja ujiannya, cobaannya, yaitu tantangan buat kita ya Bu ya. Tantangan buat kita. Jadi memang Allah memberikan suatu fasilitas yang enak buat kita ini, kita harus memenuhi tantangannya. Bagaimana nih, kita kuat nggak? Kita sabar nggak? Kan gitu ya. Watawasau bisabri, watawasau bilhaq. Jadi sabar ala maksiat, sabar kepada ujian seperti itu ya. Itu tantangannya seperti itu ya Bu ya. Kalau ingin hidup nanti yang enak di dalam surganya Allah seperti itu. Jazaohum inda rabbihim jannatu adn tajri min tahtihal anharu. Tajri yang mengalir min tahtiha dari bawahnya surga tersebut ya Bu, dari kebun surganya itu al anharu, beberapa sungai. Kita bayangin aja Bu, kalau kita datang ke suatu tempat ada air mengalir, kayaknya udah seneng banget ya Bu ya. Itu di dunia, belum di surga Bu. Belum di surga. Nah, ini udah nggak seperti itu ya Bu ya. Khalidina fiha abada, mereka hidup dalam keadaan kekal abadi di dalam surganya Allah selama-lamanya. Jadi lafaz abadan ini selama-lamanya, tidak ada batasannya ya Bu ya, tidak ada batasannya. Nah, kebalikannya kalau kita tinggal di neraka itu kan gak ada lafaz abadan Bu, cuma khalidina fiha. Karena kalau mereka yang mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW akan diangkat oleh baginda Nabi Muhammad SAW, walaupun dicemplungin dulu ke dalam api neraka. Ya iya, umat Rasulullah, umat kita kan seperti itu kita Bu. Nah, belum sempat nih kebaikan kita bisa menutupi amalia kebaikan kita ini, tidak bisa mengimbangi perbuatan buruk kita. Ya dijeblosin dulu lah ke dalam api neraka. Nah, nanti Rasulullah nyari mana Ibu Yani mana nih, kok belum ada. Nah, itulah yang disebut dengan syafaatnya baginda Nabi Muhammad SAW gitu. Tapi naudzubillah, pengennya sih kita nggak usah disisa dulu Bu.
langsung dimasukkan ke dalam surganya Allah. Nah itu makanya lafadz surga itu abadan, selama-lamanya, tidak ada batasannya. Lain dengan neraka, kalau neraka itu nggak ada lafadz abadannya Bu ya. Ya seperti itu perbedaannya Bu ya. Kan tadi innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha, kan begitu Bu ya. Nah tapi kalau di surga itu khalidina fiha abadan, seterusnya ya Bu ya, tidak ada batasannya. Paham Ibu? Tapi pengennya mudah-mudahan masuk surga bareng-bareng Bu ya. Kalau misalnya surga berduluan cari Bu Jini mana, Bu Jini kok nggak ada, nah panggil Bu, tarik ya, Bu Siti tarik ya Bu Siti ya, seperti itu, ditarik kita. Saling tarik menarik untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang demikian radhiyallahu anhum. Meridhoi sapa Allah anhum kepada mereka. Jadi mereka masuk surga itu karena mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wa radu anhu, dan mereka pun meridhoi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bu, kalau orang ahlul kebaikan, ahlul ibadah, ketika mereka ditempatkan di surganya Allah, mereka tidak mau menerima. Ya Allah, aku tidak butuh ini. Aku tidak butuh ini. Aku melakukan amalia kebaikan, aku beribadah semata-mata bukan aku untuk ditempatkan di surgamu ya Allah. Yang mereka inginkan adalah hijab untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala itu Bu. Jadi satu lagi kenikmatan yang Allah berikan untuk ahlul surga adalah ketika hijab dibuka, bisa melihat siapa nih Khalik yang sebenarnya telah menciptakan dirinya. Nah itu Bu, itu kenikmatan yang luar biasa. Selain di surga, makanya waradu'an, dan mereka ridho kepada Allah dengan pahalanya itu, dengan ganjarannya. Paham Ibu? Jadi kenikmatan yang paling sempurna lagi ketika di surga, ketika dibuka hijabnya Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu ya, kita bisa melihat sang Khalik. Iya, itu kenikmatannya itu Bu ya, ketika dibuka hijab. Jadi kalau banyak cerita-cerita dari para ulama salaf ya Bu ya. Jadi orang-orang ahli sufi yang mereka itu tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak baik, selalu semata-mata dia itu melakukan ibadah taatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka tidak mengharapkan untuk dimasukkan ke surga, tapi mereka bisa memandang sang Khalik yang menciptakan dirinya. Nah, itu satu kenikmatan lagi yang luar biasa, mengalahi ketika mereka ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau cerita di surga aja udah enak ya Bu ya. Nah, apalagi ketika dibuka hijabnya Allah Subhanahu wa taala, pembatas Bu. Pembatas antara kita dengan manusia, Khalik dengan makhluknya, yang menciptakan dengan yang diciptakan. Nah kalau misal kita menemui raja, presiden kan melalui tahap-tahap dulu kan begitu ya Bu ya. Nah itu seperti itu. Ketika sudah dibuka hijabnya, pembatasnya antara Khalik dengan makhluknya, nah itulah kenikmatan di situ. Tidak ada batasnya Ibu ya, tidak ada batasnya. Dzalika liman khosyiya rabbah. Demikian tadi itu orang-orang yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ridho kepadanya dan juga ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Liman khosyiya, diperuntukkan untuk orang-orang khosyiya yang takut Rabbahu, kepada Tuhannya. Jadi dia takut kepada Tuhannya. Paham Ibu? Maksudnya dia itu selalu takut kepada Allah, baik ketika dimanapun dia berada ya Bu ya. Walaupun dia sendiri, dia tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan takut ke siapa-siapa, enggak. Gue gak ngaji gak enak sama Bu Haji Mona, nanti takut gak dikasih sembako kalau akhir-akhir. Nah itu salah. Namanya bukan dzalika liman khosyiya rabbah. Nanti gak dikasih souvenir sama Bu Haji Mona akhir nanti. Nah seperti itu. Itu yang namanya bukan liman khosyiya rabbah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala kapan saja, di mana saja. Ya Bu ya, tidak karena siapa-siapa, semuanya karena Allah. Paham Ibu? Nah, udah khafa iqabahu fantaha an masyatihi. Jadi dia itu selalu takut
khawatir dengan siksaan Allah, makanya dia menghentikan semua dari perbuatan maksiat. Takut akan sisanya kan berarti. Dan itulah orang-orang yang selalu dibilang dzalika liman khosyiya rabbah. Nah ini Bu, isi surat Al-Bayyinah seperti itu. Sebenarnya kalau asbabul nuzulnya mah ceritanya cerita kehidupan orang-orang musyrik yang pada zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman dari sini kita bisa mengambil pelajaran. Ya, kita bisa mengambil pelajaran bahwa sesungguhnya Allah menciptakan kita ini, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala satu, hanya untuk beribadah kepada Allah. Takut kepada Allah. Udah, laksanakanlah segala perintahnya. Ya, kita suruh sholat. Kita suruh melakukan zakat yang wajib, iya. Ya Bu ya, kita suruh puasa yang wajib di bulan Ramadan, iya. Itu namanya perintah Allah yang pasti, yang wajib. Nah apalagi ditambah dengan yang sunnah-sunnahnya, bersedekah, berinfak, sholat duha, baca Al-Quran, ya Bu ya. Itu yang akan menjadi nilai plus buat kita semua. Kalau bagi Allah mah tidak penting Bu, Allah sudah maha kaya, maha baik, maha segala-galanya, gak butuh semuanya itu. Nah Bu ya, jadi semuanya akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu isi surat-surat Al-Bayyinah yang kita bacakan pada siang hari ini. Ya Bu ya, jadi saya kalau baca begini Bu jadinya lebih banyak ke diri saya sendiri ya Bu ya, tanggung jawabnya. Aduh ya Allah Bu, tapi harapan kita saya menyampaikan ini juga khususnya sebagai peringatan, pelajaran buat diri saya pribadi dan buat ibu-ibu semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang kita sampaikannya sudah kita dengarkan, saya yang menyampaikan juga akan menjadi lebih mengerti, lebih memahami bahwa sesungguhnya kita hidup ini, ya Bu ya, kita hidup ini semata-mata kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang udah aman, orang yang demikian itu aman Bu. Kalau semata-mata semua yang dilakukan karena Allah aman, gak susah. Ya Bu ya, gak susah, dia gak takut. Udah, intinya kita nanti Allah yang akan memberikan bagian buat dia, seperti itu. Itu belum di akhirat, di dunia pasti Allah akan memberikan bagian buat dia. Nah mungkin kita banyak contoh-contoh orang yang tadinya kayaknya dia dulu kayaknya begini-begini kok sekarang enaknya. Nah kita kan gak tahu pola hidup dia bagaimana, kehidupan dia bagaimana, kan kita tidak tahu. Nah itu dari amaliyah kebaikannya, wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Itulah orang-orang yang beruntung ya Bu ya, selalu beriman, selalu beramal baik, saling nasihat menasehati ya Bu ya di dalam kebenaran, saling nasihat menasehati di dalam berbuat sabar. Nah itu termasuk orang-orang yang beruntung. Dan orang yang beruntung ini pasti Allah akan memberikan balasan baginya, yaitu apa? Dimasukkan ke dalam surganya Allah. Dan kita tetap takut. Takut apa? Takut kepada Allah, bukan takut kepada yang lain, takut kepada Allah. Takut akan siksaannya. Jadi kalau segala yang dilarang udah kita hindari, takut akan siksaannya. Seperti itu ya Bu ya. Jadi wa asirru qaulakum awijharu bih. Jadi orang-orang musyrik itu ya Bu ya, kita ngomongin pelan-pelan aja supaya enggak kedengeran Tuhannya Nabi Muhammad. Ya emang Allah bukannya Allah menciptakan kita saja bisa Bu. Kita ini kan diciptakan oleh Allah. Apalagi yang ada di dalam hati kita, ya lebih tahu Allah lah. Walaupun kita mau ngomongnya pelan kayak sekepelan apapun, pasti Allah Maha tahu. Seperti itu. Jadi ya udah, baik ketika kita sendiri, apalagi kita sedang berkumpul dengan orang-orang banyak, kita selalu menjaga sikap kita. Maksudnya semua itu kita lakukan semata-mata kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah ridho Bu, pasti Allah akan menempatkan kita di tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu Bu, itu isi dari surat Al-Bayyinah. Kira-kira ada yang mau ditanyakan gak? Kata abadan ya itu tadi kata saya Bu Haji Munah. Apalagi umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu wajibat syafaatnya Rasulullah. Jadi kalau umatnya Nabi Muhammad itu Bu, walaupun sudah diobok-obok di dalam neraka, pasti Nabi akan mencari kita. Pasti. Itu seperti itu. Makanya dibilang enggak apa? Iya.
yang suka ngomongin orang, lidahnya dipotong-potong dulu, disiksa dulu. Semua seperti itu. Walaupun nanti akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suka si pencuri, yang penting karena apa? Barokahnya dia membaca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Apalagi ditambah dia sering baca sholawat, baca istighfar. Udah itu akan kembali kepada dirinya. Ya Bu ya. Jadi maka kan dia kerjanya namanya soleh, tapi meninggal malam Jumat loh. Nah kita kan nggak tahu rahasia Allah. Iya kan Bu? Kita nggak tahu rahasia Allah. Ya tadi rajin ngajinya ibadah, kita tidak tahu. Harapan kita, semua amalia kebaikan kita, Quran kita, sholat kita, itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah intinya kayak gitu aja Bu. Mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah ridho, semua akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya Bu ya. Jadi dikasih susah, ikhlas. Ikhlas, ya Allah aku dikasih susah, ikhlas. Nah ya cobaan bener, ujian Bu Siti ya Bu ya, ikhlas kita ya Allah. Dikasih anak nakal, ikhlas ya Allah. Mudah-mudahan dia akan kembali menjadi. Nah itu pasti Bu, inna ma'al usri yusron. Di setiap ada kesulitan pasti ada jalan kemudahan. Ya bukan. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rosyada. Jadi setiap apapun itu yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan Allah akan berikan jalan keluar yang terbaik dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada jalan keluarnya Bu, ya seperti itu. Nah itu Bu, Ami seperti itu Ami. Jadi makanya lafaz abadan ya. Jadi di akhir surat At-Taubah lagi tuh Bu ya. Makanya kan ada kata-kata yang menghubungkan neraka dengan surga itu ada perbedaannya, yaitu kalau di surga itu abadan, selamanya, seterusnya ya Bu ya, tiada batas. Lain dengan neraka akan diangkat, tapi pengennya gak mau. Nah Ibu kan di sini saya sampaikan ya Bu ya, jadi yang bikin api neraka itu apinya semakin menyala-nyala tubuh manusia itu Bu, semakin banyak dilemparkan semakin banyak api itu semakin berkobar-kobar. Iya bahan bakarnya. Bahan bakar itu manusia. Api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, seperti itu ya. Orang-orang yang menyembah batu, yang memutuskan batu seperti itu kan. Wih batu ini nih bagus nih gini-gini nih membawa rezeki. Nah itu. Dia termasuk orang yang musyrik Ibu. Ya bukan piara, terkadang kita gitu Ibu ya. Nah ini makanya pada zaman sebelum Nabi Muhammad Isra Mi'raj Bu. Jadi setan ini mondar-mandir naik ke atas langit. Masih suka mendengar pembicaraannya malaikat. Para malaikat ketika mendapatkan perintah dari Allah SWT itu setan, iblis itu suka ngedenger. Nguping. Nah itu mereka suka memberikan kabar nih ke manusia, kamu bakal gini. Itu waktu sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul dan Nabi Muhammad diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada peramal waktu zaman Nabi Yusuf. Ya kan Bu, Nabi Yusuf kamu ini ada 7 kambing kurus, 7 kambing gemuk. Artinya apa? Peramal. Itu benar Bu. Karena apa? Dulu iblis itu suka mondar-mandir ke atas langit. Nguping. Ya Bu ya, nguping. Tapi setelah Nabi Muhammad SAW itu diutus, diisra mi'rajkan, sudah tidak ada lagi. Iblis setan itu bisa menembus langit. Ya Bu ya, menembuslah langit. Kan walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuma lisyayatin. Jadi sampai malaikat itu saking keselnya Bu sama iblis, suka nguping, dilempar tuh Bu. Diambil dari satu-satu bintang yang dilempar, tapi bintangnya enggak, bagian benda yang terkecil dari langit dilempar Bu, untuk melempar setan ini supaya mereka itu terbunuh mati, terbakar. Nah itulah yang batunya suka jatuh. Kalau ada batu bintang jatuh, bukan bintang, partikel kecil dari bintang itu, kalau bintangnya mah tetap ada Bu. Ya seperti itu. Makanya kan gitu Bu ya. Jadi makanya kan walaqad zayyana samadin. Jadi langit itu Allah ciptakan berlapis-lapis tanpa ada sentuhan satu dengan yang lainnya. Maka ada langit ke-1, langit ke-2, langit ke-3, langit ke-4 seperti itu Bu. Itu zaman sebelum Nabi Muhammad, yaitu makanya jadi orang jangan suka mendengar-dengar pembicaraannya orang. Kalau suka mendengar-dengar pembicaraan orang namanya setan. Iya, bukan saya ngomong ya Bu ya. Nah itu di Al-Quran seperti itu. Temannya iblis ya Bu ya. Temannya iblis. Naudzubillah min syarri dalik. Ya itulah Bu ya. Jadi ya enggak usah bisik-bisik, enggak usah kita Bu ya.
Tapi kalau masalah yang disampaikan oleh orang-orang yang baik, kita dengarkan ya Bu ya. Seperti itu. Kata anak-anak sekarang kepoan ya. Kepoan pengen tahu aja ya, seperti itu ya Bu ya. Nah Bu, pastinya saya pribadi banyak kekurangan Bu. Banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak kehilafan dari saya Bu ya. Saya juga masih harus banyak belajar kembali. Mudah-mudahan ada yang bermanfaat walaupun sedikit untuk saya pribadi ya Bu ya. Allah Maha yang paling benar. Nah, kesalahan itu pasti ada pada diri saya pribadi yang masih harus banyak belajar ya Bu ya. Ustazah Rubina, sebenarnya kalau ada yang kurang tolong ditambahin. Ya Bu ya, itu nanti insya Allah yang akan datang, mudah-mudahan kita sehat panjang umur, kita lanjutkan dengan surat Al-Qadar ya Bu ya, surat Al-Qadar ya. Udah seperti itu Bu. Boleh lah Bu Haji, emang kenapa? Itu kan kebaikan. Boleh aja Bu Haji, nggak apa-apa. Kenapa emang ada yang melarang? Boleh Bu Haji sholat tasbih, itu kan sholat sunnah ya. Nggak apa-apa Bu Haji. Bagus malah Bu Haji kalau gitu ya Bu Haji ya. Saking fadilahnya sholat tasbih ini baik ya Bu ya. Kan lakukanlah walaupun cuma seminggu 1 kali. Walaupun sebulan sekali, walaupun setahun sekali, walaupun 1 kali dalam seumur hidup. Ya, nah apalagi ini sampai 2 kali dalam 1 hari. Masya Allah, tabarakallah, benar-benar kebaikan. Iya, setiap Senin ya, ya Bu. Ya, saya suka ikut Bu Haji itu, Ustazah Ita ya, ya guru. Iya. Boleh Bu Haji, yang penting Bu Haji sehat ya. Itu dia, semakin bertambah usia, apalagi orang sensia Bu Haji, jangan kalau kita itu, karena tubuh kita juga punya bagian yang harus untuk perlu beristirahat kayak Bu Haji. Kalau memang capek perlu istirahat aja dulu. Karena tadi udah sholat. Nah kalau misalnya kuat, monggo dipersilahkan ya Bu ya. Karena Bu Haji itu akan kembali kepada Bu Haji ya. Ya, saya juga Senin kedua di Alhamdulillah itu Ustazah Ita Bu. Kan Ustazah Ita itu guru tetap di musola saya Bu ya, Ita Hilati Thohir, di musola saya itu di Gang 2. Jadi beliau itu Selasa kedua dan Selasa keempat itu di musola saya Bu. Beliau mengajar kitab Nasoil Hibat ya Bu. Nah itu di Alhamdulillah Senin kedua Bu, pagi jam 9. Ibu kalau datang 8:30 ya Bu, 8:30. Iya, saya juga hadir, cuma kemarin Bu Haji saya absen, habis ibu saya lagi sakit, jadi saya nggak bisa ninggalin. Ya. Para ibu yang saya cintai, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan ya Bu ya. Pastinya kekurangan itu ada pada diri saya. Allah Maha paling benar ya Bu ya. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca surat Al-Asr ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. آخر الكلام والله موفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Yani yang telah memberikan pelajaran-pelajarannya tentang surat Lam Yakunil. Mudah-mudahan kita semuanya dapat mengerti dan mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu